wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita bisa berkumpul lagi di kelas ini bersama-sama untuk belajar bersama-sama. Anak-anakku, sebelum belajar baiknya kita berdoa dulu. Bagian Zaki sekarang berdoa. Zaki silakan memimpin, Mbak. Bersiap. Siap. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selanjutnya anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu Indo. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya, yuk berdiri. Silakan. Terima kasih, silakan duduk. Anak-anak masih ingat tidak tentang pembelajaran yang kemarin? Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang tumbuhan. Miss punya di sini ada 2 tumbuhan. Tumbuhan itu kemarin itu bisa sebagai sumber apa nih? Kayak tomat, kayak sayur jipang, ini tumbuhan sebagai sumber apa nih? Sebagai sumber makanan. Kenapa kita butuh sayuran? Ada apanya nih sayuran? Atau buah-buahan itu ada apanya? Ada vitaminnya. Itu makanya kita butuh buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa? Karena kita tidak bisa memproduksi sendiri vitamin dan mineral. Makanya kita harus konsumsi dari buah dan sayur. Coba apalagi buah lain atau tumbuhan lain yang sebagai sumber makanan selain yang 2 ini nih. Cung, apa Bu? Wortel. Kalau wortel memiliki vitamin apa Bu? C. Karena dia berwarna merah. Vitamin apa nih? A. Ya, karena yang berwarna merah itu kebanyakan memiliki vitamin A. Kemudian apalagi yang lain? Contoh buah-buahan atau sayur-sayuran yang sering kalian konsumsi. Ada buah? Jeruk. Jeruk mengandung vitamin apa? Ada vitamin C. Coba di kelompok itu. 1 sayur atau buah yang sering kalian konsumsi. 2 apa? Apel misalnya. 2 apakah? Mangga.
Oh, ya, oke. Sudah? Bentuknya seperti apa? Bentuknya bulat. Kemudian lembek apa keras? Kira-kira makanan apa itu? Apa? Roti. Kita tahu. Nah, Miss bawa ini nih hari ini nih. Bawa apa nih? Bawa telur. Telur adalah salah satu sumber protein, betul. Tapi proteinnya apakah dari tumbuhan? Tidak. Tapi proteinnya dari hewan. Telur ya. Nah, kalian suka makan telur? Ini adalah makanan paling praktis, paling mudah, paling gampang. Ya. Dan tidak cepat busuk. Makanya ibu-ibu nih, mama-mama kalian suka simpan kan telur di freezer kan? Kenapa? Karena sangat mudah memasaknya. Nanti boleh nih kalian. Lanjutnya, kalau telur ini dirami sama mamahnya, tuh, selama 21 hari. Jadi apa sih telurnya? Ayam jadi anak ayamnya. Ya. Berarti ayam itu berkembang biak dengan cara apa ya? Dengan cara bertelur. Hewan apa lagi selain ayam yang berkembang biaknya dengan cara bertelur? Ngacung. Bebek. Terima kasih Abu. Apa tadi? Ada yang ngacung aja sayang. Ada bebek, terus ada apa lagi? Burung. Ada burung, betul. Apa lagi? Raka. Ngacung. Kadal. Ya, beberapa jenis kadal ya. Tidak semua kadal tapi ya. Betul sekali, ada ikan. Ya. Mau nyoba kelompok ini? Yang suka ya, apa? Ular. Oke. Ayo masuk aja. Iya, habis dulu itu Pak Aksa yang hari ini Nasri. Ya, hari ini udah lengkap ya. Hari ini silakan. Istri maaf hari ini saya lupa. Berarti hari ini yang tidak datang, ada yang tidak hadir hari ini? Ada satu orang ya, ada Denia, ada yang tidak hadir hari ini. Ya. Udah nggak apa-apa, lanjut Andre. Kenapa sayang? Telat banget, bisa? Tidak boleh ulang lagi ya. Karena kita harus disiplin. Ya, lanjutnya tadi kita sampai mana kita? Kita sampai pada hewan-hewan yang bertelur. Yang bertelur, yang pertama tadi ada yang ngasih contoh, ada bebek, ada burung, ada ikan, ada angsa. Ya, semua hewan ini berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, sekarang apa sih hubungannya telur ini dengan pembelajaran hari ini? Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Miss minta bantu membaca ya. Andre, tolong bantu Miss baca tujuan pertama. Kita hari ini mau ngapain Andre? Tujuan pembelajaran pertama, setelah menyimak video pembelajaran mengenai cara berkembang biakan hewan dan berdiskusi, siswa mampu membandingkan 3 cara berkembang biakan hewan dengan benar. Iya, terima kasih Andre. Itu yang pertama. Nanti kalian akan berdiskusi mengenai cara berkembang biakan hewan. Yang kedua silakan coba. Yes. Setelah berdiskusi tentang cara perkembangbiakan hewan, siswa mampu memberikan hasil perkembangbiakan hewan yang baik. Iya, terima kasih Esa. Jadi nanti kalian akan di sini nih presentasi ya. Selanjutnya silakan Nabila. Yang ketiga Nab. Tidak melalui kegiatan membaca. Ada yang lucu ya. Tidak melalui kegiatan. Aku masih tinggal baca di kami suara. Apa saja? Coba. Nah. Ketawa-ketawa. Tidak melalui kegiatan membaca. Dan yang lain. Astagfirullahaladzim. Tinggal membaca saja. Silakan ganti sama Nai, bantu Nai. Tidak melalui kegiatan membaca teks mengenai hewan endemik di Asia, siswa mampu menganalisis hewan endemik wilayah Asia dalam tepat.
Iya, terima kasih naik. Dan selanjutnya yang nomor 4, contohnya yang belum kebagi kelompok ini. Silakan Almira. Membuat melalui kegiatan berdiskusi siswa mampu menjadikan hasil analisis hewan endemik di wilayah ASEAN juga Oke, jadi hari ini ada 4 ketujuan ya yang akan kalian kerjakan. Kegiatan yang akan kalian lakukan. Yang pertama nanti kalian akan berdiskusi mengenai cara pengembangbiakan hewan. Yang kedua kalian akan menuliskan hewan-hewan endemik di ASEAN dan dari membaca teks, dan yang terakhir nanti ada di depan kalian di sini kalian akan berdiskusi menyajikan hasil diskusi kalian yang tadi dibantu aku. Paham ya hari ini? Oke. Selanjutnya, kenapa sih kita harus belajar materi perkembangbiakan hewan? Karena nanti kalian juga akan menemukan materi yang sama di level atas. Kalian sekarang sudah mau kemana nih? Ke SMP. Nanti kalian akan menemukan materi yang sama, mirip tapi dengan materi yang lebih berat ya, lebih besar di SMP nanti. Jadi perhatikan baik-baik. Tidak ada kesepakatan kelas juga, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bercanda dengan teman ya, supaya nanti fokus kalian bisa menggunakan ilmu kalian, bisa di sini, bisa nanti di SMP, di SMA, dan juga di dunia nyata. Nanti kalian perkembangbiakan hewan, kalian bisa menjadi seorang peternak misalnya ya, tukang ikan misalnya, punya pertanian ikan gitu ya, peternakan ikan dan sebagainya. Nah, mari sekarang ini judulnya perkembangan pada hewan, perkembangbiakan pada hewan dan hewan endemik di kawasan ASEAN. Nih, pertama, ini hewan apa sih? Gajah. Gajah ya. Kalian sudah mengenal gajah. Biasanya kalau di Indonesia gajah itu di mana ya? Gajah ada di mana? Sumatera. Iya, betul. Gajah ada di Sumatera, ada di Kalimantan juga ada. Selanjutnya, ini hewan apa? Ada bebek. Apakah ini bebek? Apakah ini bebek? Bukan. Ini apa tadi? Ada yang betul? Betul. Ini adalah platypus. Platypus itu hewan yang unik ya, perpaduan antara bebek dan berang-berang. Kita tidak mengenal platypus karena apa? Tidak ada di negara tropis Indonesia, adanya di Australia. Itu hewan endemik di Australia ya. Selanjutnya, ini kalian pasti kenal. Ikan apa? Ikan dewa. Siapa yang udah pernah ke Balong Cigugur? Ciuman ikan dewa nggak? Biasanya ada ya yang ngambil terus dicium gitu ikan dewanya. Jadi ini adalah ikan dewa. Apakah kalian tahu si hewan-hewan tersebut adalah hewan-hewan yang sudah mulai langka? Kira-kira kenapa sih hewan itu bisa menjadi langka? Cung, yang kenceng. Terima kasih Abu dan kelompoknya. Karena diburu oleh banyak orang. Apa lagi? Kalau habitatnya bagaimana? Hutannya bagaimana tuh? Dirusak. Betul, hutannya rusak, hewannya diburu gitu ya. Jadi hewan-hewan itu menjadi langka. Ada satu lagi nih. Masalahnya kenapa si gajah ini susah untuk berkembang biak? Ada yang tahu nggak berapa lama hamilnya gajah? Betul sekali, hampir 2 tahun dia melahirkan. Jadi waktu hamil yang panjang, jadi membuat dia susah berkembang. Ya, jadi ada beberapa hal yang menyebabkan hewan bisa menjadi langka. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kepunahan mereka? Betul? Tadi ada yang bisik-bisik. Melestarikannya. Betul, melestarikannya dan hubungannya dengan materi hari ini, kita bisa melestarikannya dengan mengetahui cara perkembangbiakannya. Jadi bisa dibantu hewan-hewan langka ini cara perkembangbiakannya. Nah, sekarang selanjutnya nih ada pertanyaan lagi tentang perkembangbiakan hewan ya, hubungannya. Apakah semua hewan laut bertelur? Tidak. Betul sekali tidak. Apakah semua hewan sayap juga bertelur? Tidak.
ya. Hewan laut tidak semuanya bertelur dan hewan yang bersayap tidak semuanya bertelur. Jadi ada berapa sih cara perkembangbiakan hewan? Ada 3. Yang pertama yang ovipar, lanjutnya dan sekarang yuk kita simak penjelasan dari hewan-hewan dengan cara perkembangbiakannya. Silahkan catatan kalian dibuka. Kalian mencatat hal-hal yang penting di video. Menyimak dan mencatat yang penting ya. Menurut kalian sendiri silahkan dicatat. Jika kalian nanti memiliki catatan. Siap ya? Silakan menyimak. Sekitar kita ada berbagai jenis hewan yang hidup. Sebagai makhluk hidup, hewan juga berkembang biak, kids. Silakan disimak ya. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, apakah kamu sudah tahu apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Kita cari tahu tentang cara hewan berkembang biak tersebut yuk. Ovipar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KAB, Lebih saya. Nah, bisa backupnya dulu Pak. KBBI, ovipar berarti Nice. Sebentar ya. reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Secara sederhana, ovipar adalah cara berkembang biak dengan bertelur. Contoh, Coba full screen lagi ya. hewan yang Ya. di sekitar kita ada berbagai jenis hewan yang hidup. Ulang lagi ya. Sebagai makhluk hidup, hewan juga berkembang biak, kids. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, apakah kamu sudah tahu apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Kita cari tahu tentang cara hewan berkembang biak tersebut yuk. Ovipar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ovipar berarti reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Secara sederhana, ovipar adalah cara berkembang biak dengan bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur adalah ayam, bebek, burung, cicak, dan lain sebagainya. Vivipar. Berdasarkan KBBI, vivipar adalah reproduksi pada hewan yang mengakibatkan telur berkembang di dalam tubuh hewan betina dan perkembangan janinnya mendapat makanan dari induknya. Dalam kata lain, vivipar adalah cara berkembang biak dengan melahirkan kids. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan antara lain ialah kucing, kambing, sapi, gajah, dan lain sebagainya. Ovovivipar. Menurut KBBI, ovovivipar berarti reproduksi yang dihasilkan dengan cara mengembangkan telur di dalam badan induknya. Tetapi embrion nggak mendapat makanan dari induknya, kids.
Yap, ovovivipar adalah cara berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan adalah ular dan ikan hiu. Nah, itulah penjelasan tentang apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar yang merupakan cara berkembang biak hewan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, Kids. Bye-bye. Di sekitar kita ada berbagai jenis hewan. Oke, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang 3 cara perkembangbiakan hewan ya. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah ini adalah hewan-hewan endemik di mana ini? Di ASEAN. Kan bisa lihat ini ada peta ASEAN-nya. Ada beberapa hewan endemik di ASEAN. Hewan endemik itu apa sih? Hewan endemik itu adalah hewan-hewan asli, habitatnya hanya di tempat tertentu saja. Contohnya tadi kita punya apa? Kuningan punya apa nih? Ikan? Kita punya ikan dewa. Ikan dewa tidak hidup di daerah lain atau di kabupaten lain, hanya di Kuningan saja. Kenapa? Karena memang habitatnya, endemiknya ya di situ, hanya di 2 balong. Kalian kalau memindahkan ikan dewa ke balong sendiri, hidup tidak? Tidak bisa hidup karena dia memang tempatnya di sana. Nah, yang ini juga seperti itu. Kita punya di Indonesia dulu. Di Indonesia kita punya apa nih? Harimau Sumatera. Di Jawa ada apa nih? Burung apa? Burung elang Jawa. Ini hanya beberapa hewan ya yang disediakan di sini. Kemudian di Vietnam ini ada kerbau. Nanti ada namanya. Di sini ini kerbau air, ini rungu hutan. Kemudian di Filipina ada nih elang Filipina. Jadi elang banyak ya, tapi dia endemiknya di Filipina. Di Thailand kalian masih tahu. Thailand ada apa nih? Ada gajah warna apa? Putih. Gajah putih. Kemudian di ujung timur kita punya apa nih? Burung cendrawasih. Ya, di ujung timur juga kita punya burung cendrawasih. Di tengah kita di timur juga kita punya. Nah, itu adalah hewan-hewan, namanya hewan-hewan endemik ya. Ada di situ, tempat tinggalnya hanya di situ. Kemudian ini di Brunei Darussalam. Kalian tahu ada monyet bule, tahu nggak? Seperti orang hutan tapi bule. Namanya bekantan. Ya. Seperti orang hutan tetapi hidungnya lancung. Ada namanya bekantan. Itu ada di Brunei Darussalam. Di Pulau Kalimantan tetapi di bagian Brunei-nya. Di sini nih. Ini di negara tetangga kita, apa ini? Negara apa nih? Malaysia. Di sini ada burung, namanya burung aku. Nanti kita baca lagi. Nanti kalian berdiskusi kembali ya tentang hewan-hewan tersebut. Nah, satu lagi informasi, apakah kalian tahu sekarang ASEAN ada berapa negara ASEAN sekarang yang terbaru? Berapa dapat? Betul sekali. Sekarang yang terbaru ada 11 negara ASEAN. Terakhir negara apa ini? Ini yang Timor Leste masuk ASEAN baru tahun 2020. Ya, jadi pas kita belajar di awal tahun pelajaran kemarin masih ada 10, tapi di November 2022 sudah ada menjadi 11 anggota ASEAN. Ya, baik ya. Nah, mengenai materi yang sudah disajikan tadi mengenai perkembangbiakan hewan, mengenai hewan endemik, ada yang mau bertanya? Nih, ada yang mau bertanya? Abu, mau bertanya, Bu? Ada yang mau bertanya nggak tentang tadi vivipar dan ovipar, kemudian hewan-hewan endemik? Ada yang mau bertanya? Cukup jelas materinya? Sekarang
menurut penjelasan yang ada di video, hewan ovipar itu berkembang biaknya dengan cara apa ya? Betul sekali, bertelur. Ovipar bertelur. Jadi kalian ingat yang tadi Miss bawa telur kan ya? Ingatnya ovum. Ovum itu telur. Jadi ovi bertelur ya. Kemudian yang kedua, ada hewan yang berkembang biak dengan cara Arya, coba Arya dengan cum. Yang kedua, tadi ada yang bertelur, yang kedua ada yang cara apa lagi? Vivipar. Vivipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan. Ingatnya ibu pipi ya. Ibu pipi itu pasti ibu pasti melahirkannya. Ovi ingat ovum, telur. Pipi ingat ibu pipi. Ibu pipi melahir. Dan yang terakhir, Jung jangan ngomong pelan-pelan. Jung. Yang terakhir, silakan. Kalian mau lihat, Silvi? Ovipar apa sih itu? Ovipar sih? Oke, terima kasih Silvi. Bagus sekali, hewan yang bertelur ya. Tuh tadi 3 cara berkembang hewan. Dan satu lagi, hewan endemik. Misalnya dulu deh, hewan endemik di Kuningan aja yang dekat. Apa saja hewan endemik yang ada di Kuningan? Ikan dewa. Itu aset kita ya, ikan dewa yang sangat penting. Tapi ada satu lagi nih, hewan bukan endemik tapi jadi itunya Kuningan. Kuda Kuningan ya, tapi bukan endemik, kuda masih banyak. Nah selanjutnya, ayo duduk berkelompok. Kalian duduk berkelompok sesuai gambar ya. Gambar yang ada di meja kalian itu sudah ditaruh di meja kalian. Ada harimau, ada ikan dewa, ada cendrawasih, ada hiu. Coba ditunjukkan satu sama satu. Tunjukkan. Ya, itu kelompoknya kalian ya. Nah, kenapa sih kita akan duduk berkelompok? Karena kalian akan melaksanakan diskusi nih ya. Nanti Miss Dwi akan memberikan kalian satu set LKPD. LKPD itu apa sih? LKPD itu LKS ya. LKS kalian akan diminta untuk mengisi LKPD. Contohnya seperti ini. Kalian akan diberikan gambar. Nanti kalian akan diberikan satu set gambar seperti ini. Dan kalian akan mengisi pada karton seperti ini. Kartonnya kosong ya. Contoh nih, kartonnya kosong nih. Nanti jadi kalian mengisi LKPD pada karton. Dari mana? Kalian bisa balik LKPD-nya. Di sana ada 3 lembar kosong seperti ini. Jadi kalian berdiskusi kemudian menuliskan hasil diskusinya pada LKPD. Kemudian nanti ditempel di sini, ya. Dan hewannya juga ditempel. Kalian silakan dipercantik, dikasih warna, enggak dikasih nama kelompoknya juga ya. Nah, cara mengisinya nanti di sini ada jenis hewannya. Jenis hewan berdasarkan cara perkembangbiakan ada 3. Jenis hewannya hewan apa termasuknya. Kemudian nama hewannya apa? Asal negaranya atau habitatnya boleh. Asal negaranya kalau tahu tulis, kalau tidak tahu tinggalnya di mana, di air misalnya, atau di darat atau di hutan. Ciri-cirinya, ya silakan kalian tulis ciri-cirinya. Tidak punya telinga, tidak memiliki puding susu, tidak menyusui, berkaki 2 dan seterusnya. Silakan ditulis ciri-cirinya. Kemudian cara perkembangbiakannya kalau kita tadi adalah bertelur. Dan ini penjelasan lain, boleh kalian tambahkan mengeramnya berapa lama, kemudian mengandungnya berapa lama, seperti itu ya. Itu yang pertama. Ada dua kegiatan. Yang kedua, nanti ini lupa, nanti hasilnya akan seperti ini, ya. Seperti ini. Nanti kalian akan silakan digambar sendiri, dikreasikan sendiri. Mau gimana nempelnya, mau nempelnya satu-satu enggak? Ya, nanti seperti ini. Nah, yang kedua, kalian akan membaca teks, kemudian kalian akan mencari lagi 5 hewan endemik ASEAN lainnya. Nah, nanti setelah kalian cari hewan endemik ASEAN lainnya, kalian boleh searching, boleh lihat di modul aja ya, ini.
diskusi. Hewan endemik sesuai negaranya. Misal tadi ada ikan dewa Indonesia. Cara berkembang biak ikan dewa itu seperti apa? Ditulis di sini. Oke? Ada pertanyaan tentang pengisian LKPD sebelum mulai? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah jelas. Silahkan diskusi waktu kalian untuk berbagi peran dulu ya. Kamu mau jadi ngapain. Berbagi peran di kelompoknya. Ketika berdiskusi tidak didominasi oleh satu orang cuma kerja, tidak, kalian harus apa? Bekerja sama. Sudah paham ya? Apa yang harus dilakukan? Oke, misalkan membagikan. Tolong silakan ini. Silakan ya. Tolong ditransfer ke rekan. Silakan kalian berdiskusi, nanti ini akan kasih silakan kalian pelajari LKPD-nya bersama-sama. Silakan tuh hewannya belum ya hewannya. Silakan tulis nama kelompoknya dulu di depan, ada nama kelompok. Kalian tuliskan dulu nama kelompoknya di paling depan. Ya. Kita paling di bawah mana? Sekarang bahasa kerjanya. Bersama-sama. Iya. Nama kelompoknya. Kelompok yuk, silakan gambarnya ya. Terima kasih. Kalian bekerja bersama-sama. Ya, di situ. Silakan ya berdiskusi dengan kelompoknya, berbagi peran dulu, berbagi peran dulu. Silakan waktu kalian untuk berdiskusi sekitar 7 menit. 7 atau sampai 10 menit.
Ngobrol bareng-bareng, kalau Santi gimana sih cara berkembang biakannya? Bareng-bareng ngobrolnya. Langsung ngobrol sama temennya, ngobrol. Bareng gitu tanya sama temennya, berbagi dengan teman. Ngobrol sama teman kamu satu, semuanya dapat peran. Silakan kamu jadi kepala diskusi. Kalau Sakti gimana perkembangan biakannya? Tanya sama temennya gitu. Iya, silakan tanya sama temennya, jangan sampai gue sama temennya. Ya, diskusi seperti itu. Satu-satu. Tadi yang jawab, semuanya jawab. Silakan kalian berdiskusi tentang kalian. Misalnya ini tuh dipotong. Oh, yang mana itu? Ya cukup 5. Kalau lebih enggak? Kalau kalian mau lebih boleh. Iya, nggak usah di sini. Sini aja. Kalian berbagi perannya begini. Ini satu sama siapa? Kamu pegang sama ini. Nanti barengan kalau mau kamu dengan cara apa sih? Tanya sama temennya. Pokoknya jangan sendiri. Jangan ya diskusikan dengan teman-teman. Ya silakan diskusi ya.
Ngobrolnya sama teman sendiri. Sama-sama tuh ngobrolnya sama teman kita sama Miss. Kalian diskusi.
Coba ini satu orang. Pinggir dulu pinggir itu kalau sama tanya tuh. Jangan pinggir sendiri. Silakan boleh coba ngobrol sama temennya, ngobrol sama temennya, itu ngobrol sama temennya, ngobrol sama temennya. Teman-teman kalau gini gitu sama-sama ngobrol sama temennya. Ya.
Kirain yung presentasinya ya.
2 menit lagi, yuk. Sebelum presentasi. Iya, dia udah mampu sih ya. Ya, sebelum presentasi kita 2 menit lagi. Dicek lagi jawabannya sama sekelompoknya. Siap kalian dibaca lagi. Ada yang keliru tidak sebelum kita mulai presentasi? Ya. Kamu dicek dulu semuanya. Silakan dicek. Sebelumnya dicek dulu ya. Nanti kita presentasi. Ini sudah ditulis. Ya, silakan. Siap ya? Siap ya? Kalau sudah siap. Sudah bisa lagi tadi? Siap. Kalau ini masih menempel, ada yang Baiklah, saya sekarang mari kita kita masuk ke bagian presentasi. Sudah ada yang selesai? Ya, silakan. Kelompok siapa dulu yang maju duluan sebelum disetujui nih? Kelompok mana dulu yang maju? Ya, kelompok 1 mau? Kelompok orang kota dulu silakan. Silakan maju. Ya, siapa yang mau duluan? Ayo, sudah selesai kan? Sudah selesai kan? Apa namanya? Ya, silakan. Kelompok cendrawasih boleh duluan. Ya, ayo silakan.
Ya. Senang ya? Ya. Boleh geser sedikit biar nggak serem. Ya, mulai silakan kelompok. Iya. Angkat dong suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Burung Sundrawasih yang beranggotakan Fikri, Amal, Mimpi, Zahra akan bagian pertama peraturan dibacakan oleh saya. Pertama kepada pertama satu habitat atau membandingkannya tangan sirana berbeda tindakan ciri-cirinya berukuran 1 berukuran 25 cm berukuran antara 900 sampai 2300 kg panjang badan 2 sampai 4 meter dan tinggi 1,7 meter memiliki balon telinga memiliki kulit berwarna sepuluh serta menyusui anaknya memiliki produk tubuh berupa rambut dan merupakan hewan mamalia. Cara perkembangan biakanya melahirkan atau titipan. Penjelasannya mengandung anaknya 15 sampai 16 bulan. Ya, jadi 15 sampai 16 bulan sampai 1 tahun setengah ya hamilnya. Silakan. Yang kedua. Ya. Perhatikan betul ya. Berwarna kuning dan coklat, berparuh abu-abu kebiruan, mempunyai jenis mata berwarna kuning, memiliki bentuk kaki pisau, berat kulit menunjukkan jenis dari kaki yang berminyak, yang panjang dan telapak kaki yang datar. Dengan cara Burung ini memiliki paruh yang
Apa ada yang kurang atau lebih? Sudah bagus? Terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih rekan rekan. Kelompok kedua, Miss Dwi minta kalian presentasi satu saja ya, satu saja tidak apa-apa, satu hewan saja. Soalnya kita kan bisa satu saja. Dan sih kelompok ini silakan maju. Yang ini saja ya. Tadi kan hewan-hewan endemiknya sudah oleh temanmu. Sekarang yang ininya saja dulu. Yuk. Semuanya maju ya. Ya di sini dekat yang bawah. Tapi hewannya satu saja. Kalian semuanya boleh. Nih, pegangin temannya, kasihan. Besar ini. Silakan. Sarah pegang. Ya silakan. Geser ke sana saya. Dan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hewannya dan cara perkembangbiakannya saja. Ya, dan yang pertama namanya apa? Berkembang biak dengan cara bertelur dan bertelur atau beranak. Ya, yang kedua langsung Rafka. Orangutan. Silakan dilihat di depan. Cara perkembangbiakan pimpinan Ya, dan yang ketiga jenis hewan komodo. Cara perkembangbiakan hutan atau bertelur. ya, terima kasih. Dan terakhir Hewan-hewan endemik vaksinasian. Ikan hewan berasal dari Indonesia. ya, terima kasih buat kelompok. Dan bagaimana kelompok ini, bagus tidak? Bagus saja. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Silakan yang ke ini, yang ketiga. Azam dan kawan-kawan, satu hewan, satu cara contoh hewan endemik. Silakan. Ya. Yang di sini. Ya, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Yang pertama hewannya sama cara perkembangbiakannya langsung. Ya, lanjut yang kedua. Yuk berkembang ya. Iya, dan yang ketiga. Lawan cara perkembangbiakannya itu Ya, betul. Dan satu lagi. Ya, baca sih silakan jadi. Hewan endemik. Satu aja. Cukup satu. Hewan harimau Sumatera, asal negara Sumatera. Cara perkembangbiakan Ya. Silakan. Ada yang mau dikomentari? Apa tadi? Negaranya harusnya apa? Indonesia. Lanjutnya, dua terakhir. Yuk. Ini juga ya. Udah siap baru tunjuk ya. Silakan. Satu aja sama yang perkembangbiakannya. Main. Satu. Yang penting kalian sudah berani maju ya. Nanti kalian akan menempelkan posternya di sini nih. Nanti ya. 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 Dan kelompok hiu, silakan kelompok hiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bantu pegang ya. cara berkembangbiak hewan habitat
Kak Dewa, cara pembagiannya dengan gitu ya. Ya, lanjut yang kedua. Iya, selanjutnya. Iya, dan satu saja dapat. Hewan-hewan endemik di kawasan Asia. 1. Burung dalam tali asal negara Indonesia. Dari pengembang Ovipa. Iya, terima kasih dapat. Bagaimana kesimpulan mereka baik? Baik. Dan yang terakhir itu. Ya. Ya, silakan. Satu, langsung cara perkembangbiakan hewannya saja ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Harimau akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan dari cara pembagian dengan cara titipkan. Ya, lanjutnya. Tuh, lanjutnya. Iya, penguin dengan bertelur. Lanjutnya sampai satu saja. Oke, elang Filipina Ovipa. Terima kasih, ada masukan untuk kelompok ini? Tidak cukup ya. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih ya, semuanya sudah baik, semuanya sudah memberikan mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Untuk kedepannya kalian bertugas berbagi kelompoknya, jangan pas suruh kayak tadi. Terus ketika di depan tidak usah ngawur, ngobrol aja seperti setiap hari kalian kan ngobrol sama teman seperti biasa saja
sekalian kita menyimpulkan ya. Jadi ada berapa cara perkembangbiakan hewan? Ada 3 cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama, avivar atau apa avivar teh? Bertelur. Yang kedua, vivipar apa itu? Dan yang terakhir, oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke evaluasi? Sudah jelas, silakan dibereskan dulu yang dibaca kalian. Kita akan evaluasi ya. Tidak tanya-tanya teman. Boleh? Bebas? Ada yang belum berbagi? Ya? Oh, belum berbagi, sorry. Saya. Ya, nama apa?
Itu tadi yang dari Austria. Sudah? Ngomong sini sudah? Banyak kan? Semuanya dikerjain. Ya, siap. Yang sudah boleh dari kelompok 1 subkelompok ini sudah bisa ya, sudah. Nah sekarang tadi suka tadi. Nanti nilainya sama. Ini kelompok ini belum? Sudah, dikit lagi berapa orang lagi yang belum? Ya. Sudah semua ya? Tinggal dua orang lagi. Tunggu sebentar ya, dua lagi. Sampai 10 berapa? 10.40 ya? Kita kalau tinggal 20 menit. Seperti ini. Iya, harus bilang kan kalau mandi ini. Ya, sudah terakhir. Ini tinggal nah, terima kasih kalian sudah mengerjakan soal evaluasi, tidak mencontek, tidak menunjukkan. Dan selanjutnya adalah refleksi. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Tentang cara perkembangbiakan. Jadi, ada yang mau kasih contoh apa saja dan bagaimana saja? Yuk. Ada perkembang. Tadi yang optimal apa? Contohnya satu? Bertelur. Contohnya? Burung. Pipipar. Yuk. Melahirkan. Contohnya? Kucing. Dan terakhir ada? Opo. Pipipar itu? Dan hewan endemik. Kemudian selanjutnya, bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran hari ini? Menyenangkan, tidak menyenangkan, membosankan, seperti apa? Menyenangkan. Kenapa menyenangkannya? Dapat ilmu baru, belajar ilmu baru, gitu ya. Oke. Dan jangan lupa kalian untuk pertemuan selanjutnya membaca halaman 36 ya. Kita akan belajar lagi mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa terus belajar di rumah supaya kalian tidak tertinggal pelajaran meskipun sudah sebentar lagi SMP. Oke, salam kita tutup dengan berdoa dulu. Silakan berdoa kembali Zaki di tempatnya saja, Cak. Sudah siap.
pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.